Halo sobat-sobat Satu Napas, apa kabar? Kembali lagi di channel kita. Jadi udah lama aku nggak pernah buat konten di channel kita sejak video terakhir. Itu karena selama dari terakhir video itu sampai saat ini aku mencoba bersama tim Satu Napas membuat konten yang berbeda, tapi tetap sesuai dengan fakta dan informasinya juga sifatnya tetap memberikan edukasi buat sobat-sobat. Nah, akhirnya singkat cerita, ini aku juga agak grogi ya. Jadi karena udah lama nggak buat konten, jadi akhirnya saat ini aku mau buat konten itu konten misteri. Bisa jadi nanti akan meranah ke penelusuran, dan tentunya ketika bicara misteri, aku nggak mungkin sendiri sob. Jadi aku bakal ngajak dan memperkenalkan tim Satu Napas kita. Halo bro. Hehehe, gimana kabar? Baik-baik saja ini. Kenalkan, ini namanya Ketut. Nah, biasanya aku manggil Ketut Par. Kenal dulu dong. Iya harus kenal. Kalau gak kenal kan gak sayang. Halo sobat-sobat, salam Satu Napas, salam kenal semuanya ya. Jadi Ketut Parte ini, atau aku biasa manggil Ketut Par ini, punya sisi mungkin kalau trennya sekarang dibilang mempunyai, orang bilang indigo, orang bilang punya sisi metafisika atau apalah, aku kurang paham. Tapi kelebihan itu ada di sobat tim Satu Napas. Jadi hari ini kita ngobrol santai Ya ya, santai aja. sambil ngerokok. Soal gini bro, jadi situasi saat ini kan, pada era awal COVID Iya. sampai saat ini tahun 2022 kan, krisis ekonomi itu kan kenceng banget ya. Bahkan namanya beli rokok, duit udah mulai nipis gitu. Terus banyak orang mencari alternatif, khususnya sih orang-orang yang pingin cepat kaya, yaitu pesugihan. Ya. Tentang pesugihan. Kalau menurut bro, pesugihan itu apa sih bro? Pesugihan itu menurut yang saya terangkan sekarang, pesugihan itu dengan cara dua yang bisa dengan cara cari. Maksudnya? Ada dengan ke dukun. Nah, ada dengan ke tempat yang memang itu didengar oleh orang-orang. Mungkin orang itu pernah ke sana, nanti dia informasikan ke teman yang lain. Nah, itu. Maksudnya artinya pesugihan itu kan dia mencari kekayaan secara instan. Ya, secara instan. Maksudnya bro menyampaikan bahwa pesugihan itu bisa dicari melalui dua cara Ya, gitu. dua cara. Itu yang pertama dari dukun. Dari dukun. Kedua, Dari dia ada yang mungkin kenal orang itu pernah mencoba, nanti orang itu mengasih tahu ke tempat itu. berarti ada yang mencari dukun dan ada orang itu mencari sendiri gitu. Sendiri, ya. Berarti dia membuat kontrak nih Ya, membuat kontrak. dengan makhluk pesugihan itu. Iya, dengan makhluk pesugihan itu. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Nah, ya sedot dulu lah rokoknya. Udah ngobrol santai saja biar enggak terlalu nanti pengang lah. Pengang itu pusing sob. Pusing. Jadi gini, aku ingin bahas dalam konteks, karena ada dua pilihan nih. Pesugihan itu ada dua cara yang dicari, bisa melalui media sarana dukun atau orang pintar, dan media mencari langsung dengan ikatan kerjasama dengan makhluk gaib itu sendiri. Nah, aku ingin bahas soal kita satu-satu nih, bedah dari sisi metafisika, dari sisi yang baru ketahui deh. Kalau pesugihan melalui dukun, bagaimana sih prosesnya itu sebenarnya, dari dukun itu dengan makhluk gaib, bentuk kerjasamanya? Nah, kalau dari dukun, menurut dari gambar saya ya, yang saya tahu itu kan gambarannya kan beda-beda dari melihat dari mata fisika dengan diri sendiri. Ya. Maksudnya dari mata batin bro? Iya, dari mata batin.
Ya jangan Nah. gas bro, santai bro. Santai aja. Nah, dari dukun itu dia akan mencari makhluk gaib yang akan bersekutu dia. Oke. Bersekutu dengan makhluk gaib itu. Nah, ketika makhluk gaib itu atau dibilang setan ya, kalau sekarang itu setan ya. Ya ada Nah, bilang setan. Kita fokuskan dah namanya makhluk pesugihan. Pesugihan aja. Ya biar enak kan. Ya. Nanti dia kalau memang dukun itu bisa mengisi apa yang dia butuhkan dari setan itu, apa perjanjiannya, ikatan dengan itu kan ikatan itu untuk bersekutu kan beda-beda. Ya. Ada menggunakan sarana, ada menggunakan harus ya saya minta ini, Anda mau. Nah, kalau dia tidak bisa mengisi dari perjanjian itu, si makhluk gaib ini tidak bisa kan apa yang dia perlukan bekerja sama bersama. Oh, tidak bisa bekerja sama dengan Iya, dukun itu. sama. Nah, ketika si dukun itu dia itu digunakan untuk mencari artinya untuk makan dah apa kan tergantung si dukun itu kan. Maksudnya untuk makan, maksudnya untuk Kebutuhannya gitu. Oh, jadi poin utama tujuan dukun ini bekerja sama atau bersekutu dengan makhluk yang bisa diajak melakukan pesugihan itu tujuannya kepentingan pertamanya adalah untuk hidup. Ya, untuk hidup. Nah, biasanya kerjasama atau ikatan kontrak kerjasama dengan makhluk pesugihan ini seperti apa sih bro? Nah, sekarang kan makhluk yang ada bilang setan itu kan beda-beda segi gambar juga. Apa ada minta sarana inilah, ada minta sesuatu inilah, kan gitu ya. Nah, kalau dia semakin keras makhluk gaib itu yang paling bilang hebat lah, lebih cepat, dia pasti permintaannya ya besar. Kepada dukun ini? Iya, kepada dukun ini. Nah, ketika dia bisa, dia akan menjalankan sesuatu ke orang-orang nanti. Artinya itu bisa diberikan ketika nanti ada yang mencari. Ya, ada yang mencari. Kalau tidak mencari, dukun itu apa yang dia berikan kepada makhluk itu? Nanti dukun itu dia bisa nak terus mengisi penggadaan perjanjian. Kalau dia tidak mengisi, paling dia dimakan. Gimana kurang paham? Nah, kalau memang kalau dukun itu kan misalnya Dia bukan melakukan kerjasama nih. Caranya itu tidak bisa dia tempati. Ketika tidak bisa menempati, dia akan diajak. Paling dia akan mati. Resikonya segitu. Iya. Berarti tujuan dia kalau dia mau sesuai dengan keinginannya bersekutu dengan makhluk pesugihan ini, berarti dia harus mencari orang yang mencari pesugihan. Iya, mencari. Nah, artinya dia untuk mengenalkan sesuai apa? Saya bisa inilah. Anda pengen kaya. Saya akan kasih dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Nah, ketika orang itu tertarik, dia akan ke sana. Mencoba Dulu ya. Ya, mencoba dulu. Terus gini bro, tadi bro bilang kan dukunnya yang mencari makhluk pesugihan. Ya. Ada nggak makhluk pesugihan yang mencari dukun? Untuk Kalau diajak bersekutu. Nah, kalau memang ajak bersekutu, kalau saya ada juga. Ada ya? Ada. Dukun itu, misalnya kan orang ya, sebelum dari dukun kan orang juga yang mencari. Iya orang. Nah, orang. Ada yang ketemu makhluk gaib. Anda mau gini ya? Oh iya. Tapi Anda harus ada seperti ini. Anda mau apa tidak? Suatu perjanjian akan seperti saya akan bantu. Berarti jadi pas jalan nggak sengaja dia ketemu makhluk pesugihan ini menawarkan. Apa itu? Ini yang saya minta. Apa bisa Anda menepati janji Anda kepada makhluk itu? Yang ngomong langsung. Apa itu? Oh ini yang saya minta. Bisa nggak? Oh bisa. Karena dia pikirannya ke uang. Pikiran pasti ke uang. Kalau bukan uang kan nggak bisa mungkin. Kan namanya pesugihan. Ya. Pasti uang kan. Ya. Nah, ketika dia mau menepati janjinya si makhluk itu, dia akan membuat seperti di rumah dia diajak bersekutu, dibawa pulang. Oh, dibawa pulang gitu? Iya, dibawa pulang. Kalau yang mencari dukun yang mencari makhluk gaib, berarti kalau ada orang mencari pesugihan, dukun itu ngajak ke tempat makhluk gaib itu ya? Dukun itu enggak, nanti dia bisa di rumah, dia datang. Kan orang-orang itu bisa gini loh, Anda pingin gini. Nah, artinya, datang aja ke rumah. Apa ketika orang itu, apa saya dibawa?
oh ini dulu dibawa. Nah, si dukun itu menerangkan, oh ini Anda yang bawa ke sana ke rumah saya ya. Oh, oke siap. Nah, ketika orang itu datang ke rumahnya, si tempat dukun itu, dia akan melakukan suatu proses. Sebelum membahas soal proses nih, terus kalau orang yang mencari pesugihan ini pasti pengen kayak instan. Ya, kayak instan. Tapi kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang kan mencari kayak instan itu kadang-kadang kan juga harus kita tanpa sadar kita kerja juga. Apa? Kerja. Sebenarnya ada kerja juga ya. Iya, kerja juga. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan dia kan tidak rasa, entah dia bawa kemana, karena sudah dikuasai oleh makhluk gaib itu. Yang penting intinya, oh saya punya uang. Tapi bener gak sih ketika orang mencari pesugihan itu, bro? Ketika orang mencari pesugihan itu, uang itu tiba-tiba ada di kasur, kayak di TV-TV kan begitu kan? Ya. Uang tiba-tiba muncul puluhan juta, ratusan juta. Bener gak seperti itu? Atau sebenarnya secara metafisika, secara gambaran batin, bro lihat itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau menurut dari gambaran metafisika saya, maaf ini, itu kan makhluk gaibnya yang bekerja, yang mengambilkan uang. Betul. Dia disuruh, oh di sana sekarang ada yang jualan seperti ini ya, bisa nggak ke sana berangkat? Disuruh. Dia sembahyang aja, dia melakukan suatu proses sarana yang dibuat di rumahnya. Oh dia diam aja nih? Iya diam. Bermeditasi iya, atau apalah gitu ya? Ada yang harus tapi keluar. menggunakan sarana khusus? Iya, ada yang keluar jalan harus kemana dia harus jalan ke, misalnya tempat pasar kayak. Terus yang cara mengambil uang itu secara metafisika itu kayak gimana bro? Nah, sekarang dari gambaran metafisika saya ini ya, untuk mengambil uang itu, kira-kira kekuatan yang untuk yang menjaga uang itu kan ada aja yang menjaga. Wah ada penunggu ya? Ada Iya, yang menjaga ya? karena orang yang di misalnya kalau di pasar kan, dia pasti ada sesuatu apa yang ditaruh untuk melindungi hasil jualannya. Jualan, tapi kalau dia lemah, kadang-kadang kan memori pikirannya itu agak diatur, tidak tahu dia dimasuki ke. Nah, dari sanalah bisa dia mengambil si makhluk gaib ini yang diajak kerjasama. Itu cara ngambilnya gaib juga ya? Iya, tapi si orang yang menggunakan makhluk gaib itu dia melihat ngambil uang itu, disuruh coba lihat di sana, bisa enggak? Ketika dia bisa, itu tergantung makhluk gaibnya itu sehari berapa bisa dia harus ngambil. Nggak mungkin sehari itu banyak loh. Nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin. Berarti yang kayak di ada batas-batasnya, makanya dia sekarang keluar segini patokannya. Itu tergantung perjanjian saat dia cari. Nah nanti dia harus keluar lagi, dia kemana kayak. Berarti setiap satu hari itu selalu ada batas? Ya ada batas. Berarti nggak sama ya kayak di film-film itu bisa ratusan juta ya? Nggak seperti sama, itu kenyataannya. Sama itu. Terus gini bro, apa sih sebenarnya konsekuensi, sebelum bicara konsekuensi deh, proses orang mencari pesugihan ke dukun ini dan ikatan kerjasama si pencari pesugihan ini dengan makhluk gaib ini gimana sih prosesnya itu? Prosesnya yang pertama kan melakukan apa yang dikasih dukun seperti ritual Dulu. Ya, karena persembahan itu ritual, entah ritualnya seperti apa, itu tergantung dukun yang suatu saat dia perjanjian dengan bersekutu dengan makhluk gaib itu. Itu caranya kan beda-beda. Beda. Mungkin cara A, B, C dia yang punya. Saya nggak berani menggambarkan itu. Cara dukun itu beda-beda. Berbeda-beda. Ya, cara ritualnya. Ya. Oke, setelah itu kesepakatan antara pencari pesugihan dengan makhluk gaib itu biasanya gimana? Kesepakatan apa sama dengan si dukun kesepakatannya atau berbeda? Nah, ketika melaksanakan ritual, dia mau apa tidak dulu si orang itu. Nah, kalau dia mau, saat melaksanakan ritual, ada sosok makhluk, akan bilang setan aja ya, makhluk gaib itu ya. Dia datang. Oh ini. Nah sekarang si dukun masih tahu ini yang akan membantu
ketika Anda untuk mencari pesugihan. Untuk mau kaya gitu. Ya, untuk kaya. Ya udah lah ya, Oh. iming-iming gitu ya. Ya, iming-iming. Artinya ketika seperti itu dia ngomong, apa dia mau minta? Oh ini. Apa yang dia mau cari? Sarannya apa? Oh ini, mau enggak laksanakan ini? Kalau memang dia mau bersekutu ya, untuk mencari pesugihan itu. Oh mau. Tapi kalau orang itu enggak mau, enggak bisa. Yang penting dari si pencari pesugihan dulu nih. Ya. Awalnya misalkan dia pengen kayak instan, terus tiba-tiba ditawarkan perjanjian yang tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Kalau dia nolak berarti nggak jadi nih. Nggak jadi. Oke. Aku selalu berpikir gini, bro. Dukun katanya pinter nih nyari makhluk pesugihan, mencari orang untuk kaya gitu kan. Tapi jarang sekali pernah dengar dukun itu dia langsung kaya gitu. Padahal dukun pesugihan, tapi jarang sekali aku dengar dukun pesugihan itu kaya. Gini ya. Kenapa gitu, bro? Gini ya. Si dukun itu dia kan bersekutu. Bersekutu dengan makhluk gaib itu. Tapi kalau dia menggunakan dengan diri sendiri, dia akan menempati suatu perjanjian dia harus dia lakukan. Nah, ketika itu dia akan tahu, oh ini akan terjadi. Konsekuensinya. Ya, itu konsekuensinya itu akan terjadi. Nah, terus dia gini, daripada saya sendiri, lebih baik saya ada orang yang saya kenalkan nanti. Terus bagaimana cara dukun itu kaya dong? Kalau dia bersekutu dengan makhluk gaib itu, terus gimana cara si dukun itu bisa hidup? Nah, si dukun hidup. Nah, dukun itu kan ada orang yang datang ke rumahnya. Nah, suatu ikatan dia perjanjian dengan orang itu, apakah dia perjanjian misalnya Anda dapat sekian, saya sekian persen saya dapat, kan gitu ya. Oh, artinya dia ini perantara sekaligus calo. Iya. Terus dia juga dapat presentasinya bukan dari makhluk gaib sebenarnya. Sebenarnya bukan presentasi keuntungan bukan dari makhluk pesugihan itu ya. Iya. Tapi orang yang mencari pesugihan itu. Iya, pesugihannya. Enak bener ya. Iya, makanya Anda berani bayar sekian. Nanti saya akan laksanakan ritual ini. Tapi setiap apa dia harus datang. Kan harus ke dukun dia. Nggak mungkin sekali dia cari, nggak datang-datang, nggak mungkin. Terus dari gini bro, Ya. bentuk makhluk pesugihan itu kan kalau misalkan kita nih di Bali nih, kalau di Jawa yang kita pada umumnya, mohon maaf teman-teman, ini yang setahu aku, kalau di Jawa itu ada terkenal namanya tuyul. Ya, tuyul ya. Apakah makhluk pesugihan itu hanya tuyul saja, atau ada makhluk pesugihan yang berwujud makhluk gaib itu yang berbeda selain tuyul? Nah, menurut gambaran metafisika saya ya, yang saya amati, itu memang ada. Kalau memang menggunakan yang tuyul itu memang ada juga. Selain itu ada nggak selain tuyul gitu? Ada. Nah, tergantung sekarang si makhluk gaib itu. Kalau dia hebat bilang artinya persembahan itu yang apa yang dia minta kan tergantung orang ini yang bisa bersekutu. Berarti kalau pesugihan itu ada levelnya? Iya, suatu perjanjian kalau Anda kaya, saya mau maaf ya, saya minta inilah. Minta ini, dia bisa berubah, dia berwujud. Dia bisa berubah lebih seperti diri kita sendiri. Maksudnya berwujud seperti manusia? Iya. Tapi orang itu melihat seperti itu. Tapi kalau orang lain yang bisa indigo beda yang dilihat. Iya, kalau menurut bro secara mata batin atau metafisika, bro ngelihat makhluk gaib selain tuyul itu apa aja sih bentuk-bentuknya? Wajahnya ya, kalau bilang seperti Gundurwo juga ada. Banyak macam-macam itu. Yang paling menakutkan apa makhluk pesugihan? Nah, yang paling menakutkan itu yang paling keras kan seperti sejenis Gundurwo ya.
si jenis genderuwo. Tapi dia lebih serem dari genderuwo. Oh, di atasnya genderuwo. Iya, ada lebih serem, gitu. ada lebih serem. Wujudnya seperti apa biasanya? Kalau diciri-cirikan gitu bro, maksudnya kalau digambarkan secara mata batin tuh bentuknya seperti apa bro? Ada. Kalau genderuwo itu kan Di atasnya genderuwo yang bro ada bilang itu? kukunya panjang. Eh, Kukunya panjang, dia datang, nanti dia berubah menjadi sesuatu. Nah, binatang, mau maaf ya, binatang. Dia datang ke sana, makanya ada orang, ada ular atau apa gitu. Ada tikus. Ada ya? tikus, kan nggak tahu itu. Dia karena dia hebat, sudah bisa berubah wujud. Oke. Terus yang kasarnya bentuknya seperti apa dong? Kalau itu kan yang kelasnya tinggi tuh, makhluk pesugihan kelasnya Ya. tinggi bisa berubah wujud seperti binatang kan? Nah, Nah kalau yang kelasnya rendah biasanya bentuknya seperti apa? kalau yang rendah, kalau yang rendah itu ya, yang di bawah itu ya, itu ciri-cirinya tidak terlalu serem, Tidak terlalu serem. tidak terlalu serem. Terus kalau dia melakukan pencurian uang nih untuk pesugihan yang si pencari pesugihan itu, dia nggak berwujud binatang. Nah, ketika dia berwujud binatang, dia akan berubah nanti saat di tempat di sana. Kok berarti sama dong bro, sama yang levelnya di atas, sama-sama bisa berwujud. Gini ya, dia itu nggak kelihatan, dia tidak berubah. Nanti dia ke tempat itu. Kalau suatu tempat itu berisi penjaga, kuat penjaganya, dia akan tidak masuk, dia akan berubah, dia kelihatan ya. Kalau orang dia istilahnya belajar tahu tentang spiritual atau indigo, dia akan tahu, oh ada yang ini, ada yang gini gitu. Dia akan tahu. Tapi kalau orang tidak mengenal istilahnya spirit atau punya indigo, punya yang istilah mata batin, dengan cara dia melihat, dia tahu, langsung aja dia ambil. Berarti tidak berwujud binatang? Iya, tidak berwujud binatang. Oh, dia gaib gitu aja ya, angin gitu. Angin. Ternyata iya, ada apa ini kan gitu, biasanya ada apa ya, curiga dia, ketika itu tidak rasa, uangnya udah hilang. Oke, itu dari sisi bentuk makhluk gaib ya. Ya, Konsekuensi bro, konsekuensi bagi si pencari pesugihan, ada nggak tingkat resiko atau kerugian, atau apakah hanya kalau mencari pesugihan nggak apa-apa nih gitu, saya aman nih, atau ada resiko ya bro? nah Bagi dirinya dia, kalau baginya orang yang bicara begitu pasti ada resiko. Tidak mungkin, karena dia sudah apa yang diikat sesuatu makhluk gaib tersebut itu, dia sudah menempati sesuatu percayaan itu. Karena ketika misalnya gini, rezeki yang dia mau sekarang untuk anaknya nanti, udah sekarang sebenarnya diambil. oh sebenarnya itu ya. Iya, ada keturunan sampai 10 sekian, dia mungkin anaknya susah, nanti tidak tahu dia ketemu. Ketika si orang ini mencari pesugihan ini, mungkin orang itu aja bilang menikmati aja. Nah, ketika dia meninggal, bisa dengan pelan-pelan habis lagi. Sebenarnya tanpa dia sadari, kalau pesugihan, orang-orang yang mencari pesugihan itu adalah dia lebih awal mengambil rezekinya atau rezeki anaknya yang suatu saat nanti lahir, sekarang diambil gitu. Iya. Berarti ke depan dia sudah mungkin keturunannya juga tidak dapat ya. Iya, keturunan dapat nah, suatu saat kalau anaknya lagi melanjutkan seperti itu, dia sama jadi. Nah, itu kan dari uang. Kalau dia anaknya melanjutkan lagi, kaya lagi dong dia. Iya. Terus resiko yang muncul apa dari dia? Dia sudah tahu resikonya. Nanti kalau ini kasih persembahan ini ya, mau apa tidak? Oke, anggap orang yang mencari pesugihan itu lupa atau sudah terlena dengan uangnya sampai tidak lupa dengan ikatan yang dibuat sebelumnya. Ya. Apa resikonya bro? Resikonya ya, kadang-kadang kan resikonya itu dari gambaran saya, resikonya itu dalam artian
wih gini saya istilahnya dia kerja berat sebenarnya, tapi karena dia mau kaya. Kalau dari sisi di luar dia kaya, tapi dalam hatinya tuh nggak merasakan kaya dia. Nggak merasakan ya? Nggak merasakan kaya, nggak merasakan dia kaya. Tapi karena apa? Ada suatu perjanjian yang dipikirkan dia. Wih, Apa sih sebenarnya yang bro tahu? Salah satu saja kesepakatan apa sih yang dia lakukan antara si makhluk pesugihan dengan si penjara pesugihan ini? nah dari gambaran saya ya, istilahnya makhluk gaib itu ada punya, makanya maaf, ada nggak punya keturunan. Karena apa? Ketika dia hamil, mungkin dengan makhluk gaib itu ya perjanjian. Setiap dia mau hamil dia yang meminta, kan nggak tahu kita. Oh, salah satunya sih. Iya, Ada nggak yang berupa sampai berujung ke kematian? Bisa si penjara pesugihan, bisa keturunannya, ada nggak sampai berujung ke sana? bisa aja. Makanya dari suatu perjanjian yang bersekutu dengan pencari pesugihan. Ada dengan persembahannya apa disembahkan harus. Nah kita nggak tahu Iya, iya. tingkat-tingkatannya itu nggak tahu ya. Iya, iya. Makanya kalau saya menjelaskan terlalu jauh nanti salah. Iya, iya. Tapi Karena apa? Karena dari orang-orang itu apa yang diminta dari bersekutu oleh makhluk gaib itu. ya oke lah kalau dari sisi itu. Tapi kalau tingkat resiko dari orang yang mencari pesugihan bisa sampai meninggal nggak orang itu? Meninggal. Kalau tidak melaksanakan. Iya, meninggal. Terus kaitannya dengan keturunannya bisa juga. Bisa juga. Makanya kalau dia berkenan orang gaib, ada orang pinter yang tahu. Orang pinter itu akan menjaga dan akan tahu oh ini makhluk pesugihan, nah, dia akan pegang itu. Orang itu akan meninggal dengan tiba-tiba. Kalau gimana tuh? Kalau tahu makhluk pesugihan, oh ini makhluk pesugihan saya sering hilang, duit saya hilang loh. Oh, maksudnya kalau ada orang spiritualis terus melihat ada anggap tetangganya bisa pesugihan, Ya. dia bakal protek tuh tempatnya Ya dia. tempat praktek tempatnya dia. Kalau itu dia masuk, meninggal tuh makhluk pesugihan tuh. Kalau bilang meninggal, karena kan Aneh bro, makhluk pesugihan meninggal. Nggak dia meninggal karena badannya dia sudah sebenarnya dipakai. Tapi dengan makhluk pesugihan ini berjanji, makhluk pesugihan itu nggak pernah meninggal. Memang Makanya dibilang itu kan pikiran batinnya dia dipakai sebenarnya. Ketika saya berarti yang mati itu yang mencari pesugihan itu. ya mati. Makanya ada orang, wih meninggal dia tiba-tiba kan nggak tahu, tapi mau maaf ini Ya bukan tidak seorang, semua ya. nggak semua. Ya, artinya jangan sampai ketika orang Berpikir lah, saya nggak punya ini, mungkin saya dibilang kesugihan, nggak mungkin itu. Tergantung Jadi dari segi orangnya itu. jadi jangan selalu berpikir ketika orang meninggal tiba-tiba mencari Pesugihan, pesugihan. ya, Tidak semua, jangan, nggak kan? semua. Jadi kan kita bicara gambar umum ya. Ya, Terus terakhir nih, ciri-ciri orang yang menggunakan pesugihan itu seperti apa sih bro? misalnya kalau dia ke pasar, orang-orang sudah bilang, wih kalau orang itu lewat, duit saya hilang loh. Nah, Siapa itu kemarin dia lewat, orang itu pasti sering lewat ke pasar. dia selalu arus tuh. Entah ke pasar, entah kemana. Ya harus jalan-jalan kayak gitu. Iya, ada jalan-jalan, ada malamnya yang menggunakan ritual dari rumah. Nah, yang jalan-jalan kan sudah kelihatan berarti Ya. dia mengajak itu ya. Ya mengajak akan mencari, misalnya untuk dikerjakan makhluk gaib itu mencari duit. Dia berarti nunjuk-nunjuk aja nih. Oh dia oh sekarang bisa nggak, di mana bisa kan gitu. Nah makanya dari segi geraknya dia sudah tahu gerak jalannya. Beda ya bro ya? Beda. Contohnya apa bro yang bisa melihat secara kasat mata, maksudnya secara mata orang yang anggap dah kayak aku nih nggak bisa ngelihat secara batin begitu kan, bisa ngebedain oh ini orang ini kira-kira membawa orang yang mencari pesugihan sama orang yang tidak mencari pesugihan, bisa nggak dilihat dari kasat mata kayak gitu? Gini, kalau dari kasat mata bisa lihat dari gerakannya dia itu, karena sering dia lewat sini. Ketika orang itu, wih gila, buat saya hilang nih, siapa yang ngambil ini? Siapa yang ngambil kan gitu ya? Oh hilang. Oh ternyata
Bapak, orang itu sering lewat, saya juga pernah hilang duit saya secara tiba-tiba. Makanya dari gerak-geriknya itu ya dia. Nah, ketika suatu saat ada orang indigo atau orang spirit, ibu sering kehilangan duit ya? Sering. Tadi lihat itu dia pakai bawa ini loh. Pasti ada. Suatu saat itu pasti ada yang melihat, tidak mungkin. Berarti dia ketahuan dari orang yang punya mata batin ya? Ya, mata batin. Terus kalau tadi itu kan orang yang jalan-jalan, terus yang melakukan ritual di rumahnya itu, berarti nggak nggak kedetek dong ya? Nah, kalau yang melaksanakan dari rumah ritual, dia akan suruh ke tempat itu. Iya, maksudnya maksud aku dari kasat mata kita nggak tahu dong dia menggunakan pesugihan atau tidak dong ya? Nah, ini ya, pesugihan itu kan banyak cara digunakan. Betul. Ada dengan cara berjualan dengan diri sendiri. Oh, bisa gitu? Bisa. Oke. Oh, ada kalau yang biasa dia berjualan. Tapi ketika orang itu belanja ke sana, Uangku hilang. iya, uangku hilang di sana. Oke. Itu ada yang berupa jalan-jalan. Ada jalan-jalan. Nah, yang ritual ini kayak gimana? Nah, ritual itu melaksanakan persembahan kepada makhluk gaib itu di rumah. Nah, dengar dia jualan. Dia coba dia bisa enggak ke sana karena dia jualan gini loh. Banyak uangnya sekarang. Dia coba ke sana. Makanya orang sekarang kadang-kadang ketakutan banyak kan. Kalau sekarang dibilang itu banyak bilang, "Wih, habis jualan ya lo, di mana taruh? Takut kehilangan di rumah." Pasti dia akan suatu lebih baik taruh di tempat mana kek, biar aman. Yes, sembunyikan tempatnya itu ya. Ya, sembunyikan di tempat itu. Tapi tiba-tiba karena hebatan dari apa yang dia cari untuk penjaga di rumahnya, hebatan dari makhluk gaib ini, dia bisa masuk. Nah, terus? Nah, caranya apa? Dia pasti akan mencari lagi. Enggak, maksudku begini bro. Itu kan yang melakukan ritual kan dia tengah malam kan? Ya, tengah malam. Kalau setelah melakukan ritual besok paginya misalkan dia jalan-jalan atau duduk, bisa nggak kita melihat ciri-cirinya dia menggunakan pesugihan atau tidak? Itu maksudku. Nah, kalau memang ciri-cirinya, kalau memang ciri-cirinya, kalau dia awal-awal kita kan nggak tahu. Iya. Nah, awal-awal dia menggunakan itu kita nggak tahu. Nah, ketika orang ini kok sering lewat ke sini ya? Bukan yang ritual bro. Kalau yang ritual harus jalan-jalan juga. Sama sebenarnya. Oh, cuma bedanya kalau ritual itu dia jalan-jalan nggak ada kehilangan uang tapi malamnya hilang gitu. Iya. Itu yang membedakan. Iya, beda. Berarti dia tetap juga harus jalan-jalan. Gini ya. Kalau sekarang gini. Menggunakan ritual, setiap malam itu pasti dia menggunakan ritual, paginya itu dia berangkat. Habis ngasih tahu ritual entah apa dia bersekutunya dengan si makhluk gaib itu yang dia minta, dia melaksanakan paginya kemana ke. Berarti nggak selalu malam? Nggak selalu malam. Malam itu tugasnya memberikan persembahan atau apa yang dia dikaitkan bersekutu dengan si makhluk gaib itu. Terus yang jalan-jalan yang tadi di awal itu dia nggak menggunakan ritual loh? Menggunakan. Tapi cuma sekali? Nggak sekali, ada ketika misalnya emang berat kalau kita berat. Emang berat kalau kita membahas pesugihan ini karena memang cara dia melakukan itu berbeda-beda. Beda. Misalnya ritualnya itu ya bisa ada sebulan, ada bisa 7 hari, tergantung suatu perjanjian yang dia suka. Kasih bocoran bro. Cara mengantisipasi makhluk pesugihan itu agar tidak bisa mengambil uang kita. Nah, ini ya. Apa nih buat bocoran buat sobat-sobat biar bisa mengantisipasi kan? Kalau siapa tahu nanti di antara sobat-sobat di keluarga gitu ya kan ada uangnya kehilangan, di toko kehilangan. Apa sih cara yang bisa dipakai, salah satunya yang mudah dipakai untuk semua? Kalau cara yang menggunakan dipakai di tempat usaha ya atau pribadi deh kalau pribadi gini ya beda itu ya beda. Oh iya, oke. Kalau pribadi
Misalnya kita habis jualan, kita bawa uang ke rumah. Misalnya gambarnya itu jangan sampai kebalik. Kalau misalnya angkanya di sini, dia sama-samakan aja tuh. Oh, harus Oh, uang itu, ini uang urutannya harus sama nih. sama. Kalau gambar uang itu sebelah kanan harus semuanya ke kanan. Sebelah kanan. Oke, itu yang pribadi. Makanya itu yang harus dilaksanakan dulu. Oke. Laksanakan dulu. Nah, sekarang di rumah kadang-kadang kan karena pikiran kita sudah dikuasai oleh makhluk gaib, ikuti, tidak tahu, kadang-kadang lupa dah. Taruhnya di mana? Rumahnya. Saya pernah kejadian seperti itu. Kejadian, makanya saya, kok udah saya hilang lagi satu. Karena saya lupa, Oh, bisa lupa. juga, Bro? Bisa. Karena dari kejadian itu saya tahu. Oke. Makanya saya harus, gini kan uangnya. Selain itu nggak ada? Nah, selain itu, Ya berupa kayak ada konon katanya bisa orang-orang tua dulu, kalau orang-orang di kampung katanya bisa dipakai bawang merah atau apa. Boleh berpengaruh nggak sih? nah gini ya. Kalau bilang pengaruh kan sedikitnya berpengaruh. Kalau di tempat usaha ada isi jaring deh, ada isi kaca, ada isi jarum. Kan gitu ya? Ada itu pasti. Tapi kalau sekarang makhluk gaib itu kan yang singkat semana ya. Kelasnya kayak Kelasnya, Oke. kelasnya. Makanya bocorannya, Bro. Oke. Kalau untuk pribadi uangnya harus tertata rapi. Tapi Sesuai gambar. gambar. Kalau gambarnya angkanya 100 ribu, kita ambil contoh sebelah kanan, ya semua harus sebelah kanan. Sebelah kan? kanan. Nah, kalau tempat usaha atau rumah, apa yang diisi biar tidak bisa dibobol oleh makhluk pesugihan dari berbagai kelas Nah, kalau di rumah, atau tempat usaha? kalau tempat usaha karena isi aja kaca lah. Kaca ya? Ya, Di tempat naruh ya uang. kacanya anggap ke atas dia. Oh, oke. Kaca isi. Jadi logikanya kalau makhluknya yang muncul, dia ngeliat mukanya kaget. Iya, gitu. kaget dia. Bisa gitu ya? Ya bisa gitu. Itu asli, Bro, ya? Asli itu. Oh, ini ada cahaya sinar ya. Takut ya. Makanya kaca isi atasnya itu. Oke. Kadang-kadang kalau bisa kan di tempat uangnya itu tempel aja kacanya. Kadang-kadang kacanya di bawah mah ada uang terus aja gini kan juga sama nggak kelihatan. Berarti jangan ditutup kaca itu Iya, ya? ada kartu tempel aja sampingnya kan bisa aja. Iya. Jadi poinnya sobat-sobat, untuk melindungi uang kita dari hal-hal yang bersifat makhluk pesugihan ini, kalau tempat usaha, rumah sama ya, bisa pakai kaca Sama ya? seperti kaca. Kalau di pribadi, kalau sobat-sobat jalan-jalan terus pernah kehilangan, siapa tahu bisa jadi dicoba itu. Coba aja. Uangnya itu Belum dirapiin. 100% ini juga bisa kan gitu ya. Oh, belum 100%? Iya, berarti kita mencoba. Iya. Istilahnya kita Harus dibuktikan. harus buktikan Jadi dulu. kawan satu ini, sobat kita, tim satu napas ini yang saat ini baru pertama kali saya. pertama kali kita buat konten bareng, dan akan terus kita akan bahas soal misteri ya. Ya, Bang? misteri ya, kita belajar misteri. Ya, penelusuran ya. Penelusuran nanti, Ya. misal kalau kita bisa ke lapangan, nanti penelusuran Boleh, langsung boleh. gitu ya. Jadi ini pertama kali kita buat konten ini, siapa tahu coba teman-teman sobat-sobat silakan dicoba dulu. Mudah-mudahan berguna dan berfungsi. Poinnya adalah kalau mau kaya ya kerja. kita. Kalau mau cari kaya cepat itu sudah mustahil. Karena Mustahil. ketika kita bersekutu dengan makhluk pesugihan, yang ada adalah resiko. Siku dan Oke. penyesalan itu pasti ada. Penyesalan Salah ya, betul. Betul. penyesalan itu pasti ada. Oh, saya seperti ini. Oh, gini yang terjadi. Nah, dia akan suatu saat dia akan mau merasakan dia, wih saya akan mau pergi. Dia akan merasakan, wih malah seperti ini saya cari. Merasakan. Oke. Kalau bisa Menyesal. jangan. Ya. Oke, Kalau bisa jangan mencari itu. Kita kerja, namanya kita manusia. Ya, saya mengasih tahu ini manusia. Rezeki lahir itu kita sebenarnya sudah dibawa kemana arah Sudah kita tahu kerja. bawa rezeki ya. Ya, sudah rezeki seberapapun kita kuat. Kalau kita semakin banyak kerja pasti banyak yang kita terima. Tidak mungkin orang tidur langsung kaya. Iya, kita pasti mencari pesugihan juga, melaksanakan pekerjaan, Tetap aja dulu. melaksanakan pekerjaan Dan beresiko. beresiko lebih tinggi. Siap. Thank you bro untuk hari ini.
Gitu ya sobat-sobat, mudah-mudahan sobat-sobat mempunyai informasi baru dan tambahan informasi dari channel kita yang konten baru yang saya buat dengan Bro Ketupat. Sukses selalu buat sobat-sobat, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini dan share ya. Terima kasih sobat.